Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi pengolahan citra digital. Untuk materi selanjutnya adalah enhancement bagian 1. Jadi nanti dalam enhancement ada beberapa bagian, karena penjelasan dari enhancement nanti akan luas, jadi ada beberapa part atau bagian. Oke, yang pertama yaitu image enhancement bagian yang pertama. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Tujuannya adalah memperoleh citra yang lebih sesuai digunakan untuk aplikasi lebih lanjut. Jadi misal mengenali objek di dalam citra. Jadi untuk tujuan perbaikan kualitas citra itu untuk memperoleh citra yang lebih sesuai. Jadi tergantung dari kebutuhan penggunaan citra tersebut. Merupakan suatu proses awal dari pengolahan citra, jadi atau pre-processing. Jadi dalam enhancement di sini itu digunakan untuk proses awal dari sebuah pengolahan citra digital. Mengapa memerlukan image enhancement? Yaitu citra mengandung draw atau noise. Jadi kenapa citra itu diperlukan enhancement? Karena ada terkandung draw atau noise. Yang kedua, citra terlalu gelap atau terlalu terang, citra kurang tajam atau dan citra kabur atau blur. Jadi perbaikan kualitas citra itu berawal dari citra asli yang dirasa kurang untuk memperoleh sebuah informasi, maka terjadilah perbaikan kualitas citra tersebut. Terus yang ketiga, ada cacat saat akuisisi citra. Di dalam cacat akuisisi citra ini itu bisa dari lensa, yaitu objek blurring atau background blurring, atau yang kedua itu objek bergerak, kamera bergerak atau motion blurring. Jadi cacat di dalam citra itu ada dua. Yang pertama ada dari lensanya. Dari lensanya ini bisa jadi karena objeknya blur atau backgroundnya blur. Terus yang kedua, objek bergerak, kamera bergerak, jadi motion blurring, karena posisi waktu pengambilan citra tersebut itu baik objeknya maupun kameranya bergerak, sehingga menghasilkan citra yang blur atau motion blurring. Terus kenapa diperlukan image enhancement? Yaitu distorsi geometrik disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan. Jadi bisa jadi ketika pengambilan citra tersebut itu terdapat distorsi geometrik yang disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan dari citra tersebut. Ini contohnya, jadi ada noisy image, ada citra dengan kontras terlalu gelap maupun motion blur. Jadi perbaikan kualitas citra itu diperlukan ketika posisi citra tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan citra. Makanya di dalam enhancement itu adalah proses awal di dalam pengolahan citra atau image pre-processing. Berdasarkan ranah atau domain operasinya, metode-metode untuk memperbaikan kualitas citra dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi menurut domainnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah image enhancement dalam ranah spasial. Yang pertama, yang kedua adalah image enhancement dalam ranah frekuensi. Jadi ada dua, yaitu spasial dan frekuensi di dalam image enhancement.
Metode-metode image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel di sini ya, piksel-piksel di dalam citra. Jadi metode yang dalam ranah spasial digunakan untuk dengan menggunakan manipulasi secara langsung di dalam piksel-piksel citra tersebut. Terus yang kedua, metode-metode image enhancement dalam ranah frekuensi dilakukan dengan mengubah citra terlebih dahulu dari ranah spasial ke ranah frekuensi, baru kemudian memanipulasi nilai-nilai frekuensi tersebut. Jadi yang kedua itu merubah dari ranah spasial ke frekuensi, baru dari frekuensi tersebut dimanipulasi nilai-nilai frekuensi citra tersebut. Masing-masing ranah operasi digunakan untuk tujuan spesifik, karena tidak semua perbaikan citra dapat dilakukan dalam ranah spasial. Jadi tergantung dari kondisi citra tersebut. Tidak semuanya bisa dilakukan di dalam ranah spasial. Kembali lagi karena kondisi citra tersebut. Terus materi di dalam PT ini membahas metode-metode image enhancement dalam ranah spasial terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas tentang image enhancement dalam ranah spasial untuk bagian yang pertama ini. Metode dalam ranah spasial, misalkan F dalam kurung X dan Y itu adalah citra input, G dalam kurung X dan Y adalah citra output, maka T adalah di sini, T adalah operator terhadap F, operator terhadap input. Metode pemrosesan citra dalam ranah spasial dinyatakan sebagai G dalam kurung X dan Y itu sama dengan T, ini adalah operatornya dalam kurung F dalam kurung X dan Y. Jadi ada T di sini digunakan untuk operator terhadap F, terhadap input. Jadi output itu adalah pemrosesan operator dari input akan menjadi output. T bisa beroperasi pada suatu piksel, sekelompok piksel bertetangga, atau keseluruhan piksel di dalam citra. Jadi di dalam T, satuan T di sini itu bisa pada satu piksel atau sekelompok piksel yang bertetangga atau keseluruhan piksel di dalam citra, tergantung dari seberapa banyak piksel yang akan kita proses. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, jadi metode dalam ranah spasial dapat dilakukan pada aras titik atau piksel, aras lokal, dan aras global. Aras titik itu mengasumsikan pada satu piksel, aras lokal itu mengasumsikan pada sekelompok piksel bertetangga, dan aras global itu mengasumsikan adalah keseluruhan piksel di dalam sebuah citra tersebut. Proses-proses yang termasuk ke dalam perbaikan kualitas citra atau image enhancement itu yang pertama adalah pengubahan kecerahan gambar atau image brightening. Yang kedua adalah citra negatif atau image negatif. Terus ada lagi peregangan kontras atau kontras stretching. Terus ada pengubahan histogram citra, ada pelembutan citra atau image smoothing. Terus ada lagi penajaman atau sharpening, penajaman tepi, sharpening edge. Terus ada pewarnaan semu atau pseudo coloring. Terus ada pengubahan geometrik dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pemrosesan dalam aras titik atau satu piksel dengan kaidah G dalam kurung X dan Y sama dengan T, ini operasinya untuk pemrosesannya dalam kurung F dalam kurung X dan Y. T hanya beroperasi pada satu piksel, jadi karena aras titik ya, berarti akan fokus di dalam satu piksel. T adalah fungsi transformasi nilai grayscale, sehingga ditulis S sama dengan T besar dalam kurung R. R di sini adalah variabel yang menyatakan nilai grayscale F. Sedangkan S itu variabel yang menyatakan nilai grayscale G. Berarti R di sini itu menyatakan grayscale untuk input,
Sedangkan S itu adalah menyatakan grayscale untuk output. Jadi seperti ini. Ini contohnya L sama dengan 256 pada citra grayscale 8 bit. Jadi di sini S besar, di sini S, ada R. Terus S di sini pada titik di sini itu adalah T. Ini S menyatakan grayscale output ya. T di sini adalah operator, R di sini adalah grayscale untuk input. Contoh-contoh image enhancement dalam RSCT itu adalah yang pertama mencerahkan citra atau image brightening, yang kedua adalah menegatifkan citra atau image negatif, terus ada lagi peregangan kontras atau contrast tracing, terus ada gamma correction dan lain-lain. Yang pertama, pencerahan citra atau image brightening. Kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta kepada atau dari setiap pixel kepada atau dari setiap pixel, atau mengalihkan sebuah konstanta ke dalam setiap pixel. Contohnya di sini R sama dengan S plus B. Jika B positif, kecerahan citra bertambah. Jika B negatif, kecerahan citra berkurang. Ini seperti rumus matematika ya. Jadi ketika B di sini positif, maka positif kali positif sama dengan positif, berarti dia akan bertambah kecerahannya. Jika B-nya negatif, karena positif plus kali minus itu menjadi minus, maka citra B menjadi berkurang. Perlu operasi clipping jika nilai R plus B berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Jadi contohnya ada operasi clipping di sini jika R plus B itu berada di bawah nilai intensitas minimum. Kalau minimum berarti ini 0 ya. Jika R plus B kurang dari 0, maka S sama dengan 0, maka dinyatakan dengan 0. Begitu juga sebaliknya jika nilai intensitasnya maksimum. Jika R plus B lebih dari nilainya ya 255, maka S sama dengan 255. Nah, pertanyaannya kenapa ada aturan seperti ini? Kembali lagi karena citra pixel itu berjumlah 256 yang diawali dari angka 0 sampai dengan 255. Jika nilainya kurang dari 0 atau lebih besar dari 255, maka menggunakan operasi clipping. Ini contohnya, jadi kiri citra Zelda agak gelap, citra kanan Zelda setelah operasi pencerahan citra B sama dengan 100. Jadi posisi citra asli agak gelapnya ketika di enhancement akan menggunakan pencerahan citra B sama dengan 100, maka akan menjadi seperti ini. Operasi pencerahan yang lain menggunakan rumus R sama dengan AS plus B. A dan B adalah konstanta. Jadi A dan B itu adalah konstanta di dalam sebuah pengolahan citra. Ini outputnya. Jadi setelah menggunakan operasi pencerahan di sini menggunakan 1.2 kali R, maka akan menjadi seperti ini. Ketika menggunakan 0,5 kali R, maka akan menjadi seperti ini. Yang kedua adalah menegatifkan citra atau image negatif, seperti film negatif pada fotografi. Misalkan citra memiliki L derajat keabuan. Caranya adalah kurangi nilai intensitas pixel dari nilai keabuan maksimum L-1. Ini S contohnya ya. S rumusnya S dalam kurung L-1 minus R. Contoh pada citra grayscale 8 bit. S itu sama dengan 255 minus R. R-nya berapa nanti tergantung dari tingkat keabuannya. Seperti ini. Jadi menegatifkan citra
Nah, kegunaannya juga beda-beda. Kenapa harus dinegatifkan? Itu tergantung dari kebutuhan citra itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada perbaikan kontras atau kontras enhancement. Jadi di sini ada kontras stretching dan thresholding. A di sini nilai-nilai pixel kurang dari M. M dibuat lebih gelap. Terus nilai-nilai pixel ini kurang ya, lebih dari sama dengan M dibuat lebih terang. Operasi peregangan kontras atau kontras stretching. Sedangkan thresholding nilai-nilai pixel kurang dari M dibuat menjadi hitam. Nilai-nilai pixel lebih dari sama dengan M dibuat menjadi putih. Operasi pengambangan atau thresholding. Di sini di dalam R, di sini dark light. R sama dengan grayscale level citra masukan. Jadi R di sini ya. Grayscale citra masukan, S itu citra keluaran sama seperti rumus yang di awal. T itu untuk fungsi perbaikan atau operator perbaikannya, M atau M adalah nilai ambang. Nilai ambang dari sebuah citra tersebut. Maka ketika di peregangan kontras akan menjadi seperti ini dari image aslinya. Ketika pengambangan menjadi seperti ini. Tergantung dari nilai ambang dari sebuah citra tersebut. Yang keempat ada gray level slicing. Tujuannya menonjolkan atau highlight rentang keabuan tertentu di dalam citra. Contoh menonjolkan gumpalan air yang ada pada citra satelit, menonjolkan cacat yang ada pada citra sinar X. Dua pendekatan di dalam grayscale slicing itu yang pertama adalah menampilkan lebih terang semua gray level di dalam rentang yang ingin ditonjolkan dan menampilkan lebih gelap semua gray level atau lainnya. Discard background, jadi dia akan memfokuskan pada semua gray level yang di dalam rentang tersebut. Itu untuk slicing. Terus yang kedua menampilkan lebih terang semua gray level di dalam rentang yang ingin ditonjolkan, sama ya, sembari tetap mempertahankan gray level lainnya. Kalau ini backgroundnya di discard, sedangkan yang kedua itu tetap menonjolkan level gray levelnya, tetapi mempertahankan gray level di dalam background yang lain. Jadi tidak mengesampingkan background. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan fokus di dalam sebuah gray level, maka akan menjadi seperti ini. Jadi posisi tingkat atau gray levelnya yang paling tinggi itu akan ditonjolkan dengan ini ya, yang pertama dengan mendiscard backgroundnya. Sedangkan yang kedua itu tetap mempertahankan background tetapi tetap menonjolkan gray level yang tertinggi. Terus yang kelima ada bit plane slicing, yaitu tujuannya menonjolkan kontribusi dari bit tertentu di dalam citra. Misalkan 1 pixel sama dengan 8 bit, maka bit-bit tersusun dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti. Sehingga bit-bit yang berarti, jadi menyusun dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan dalam urutan yang kurang berarti ke bit-bit yang lebih berarti. Susunan bit pada setiap byte adalah B7, B6 dan seterusnya sampai dengan B0. Ini semua kita contohkan adalah 8 bit. Jadi seumpama ada bilangan biner bertipe 8 bit atau 1 pixelnya di sini. Jadi kita akan membagi yang paling kurang ke yang lebih. Jadi dibagi dari kiri ke kanan.
Jika setiap bit dari setiap pixel diambil, maka diperoleh 8 buah bidang atau bit plane. Jadi di dalam sebuah pixel nanti akan dibagi pixel tersebut atau titik tersebut itu ke dalam 8 lapisan. Kira-kira seperti itu. Maka gambarannya seperti ini. Dari most signifikan ke least signifikan, atau dari dari yang kurang ke yang lebih. Contohnya ini contoh 8 bit pixelnya. Maka ketika menggunakan bit plan 7 seperti ini, bit plan 6 seperti ini, bit plan 5 seperti ini, dan seterusnya sampai dengan bit plan 0, maka akan menjadi gambar tersebut tingkat keabuannya ketika menggunakan bit plan image, maka akan menjadi seperti ini, semakin tidak terlihat dari image aslinya. Ini contohnya. Jadi original image-nya bit plan 7, bit plan 6, bit plan 5, dan seterusnya sampai dengan bit plan 0. Nah, kembali lagi ketika posisi pengolahan citra untuk membuat kualitas atau mempertajam kualitas citra tersebut, memang harus diurai dulu citra tersebut, tergantung dari kebutuhan pengolahan citra tersebut. Oke, itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.